Ges Khalifah, komisaris Ancol, ngamuk dengan sumpah serapah. Cermin junjungannya dilansir dari siwet.com, ditulis oleh Ronindo. Hai, sehebat-hebatnya gubernur di seluruh provinsi di Indonesia bekerja, tak ada yang lebih hebat dari Bang Anies. Bayangkan, setelah menyatakan akan menampung para tunawisma sebagai wujud kepedulian para pendukungnya, langsung memuji selangit. Begitu dicek di tempat, kok menyusut. Hebat kan? Terkuak ada 54 tunawisma yang ternyata hanya didata dan dibagikan paket sembako. Kirain tinggal lama di gor, makanya yang mau mengecek kebenarannya jadi terkejut. Tapi begitu ada yang masuk ke gor, ternyata ruangannya kosong. Hanya persoalan besar adalah narasi yang melambung tinggi, tapi kok tidak sesuai dengan kenyataan. Betul, sampai saat ini ada tunawisma yang didatangkan ke gor tapi hanya sedikit. Berbeda dengan yang di awal dengan jumlah puluhan dan pakai pengumuman segala, tapi ternyata kehadirannya hanya sesaat. Ya makalah wajar jika itu dipertanyakan. Ya beginilah jika seorang gubernur yang meraup pencitraan dengan mengeksploitasi kaum miskin amat kejam dan menjijikkan, memakai kaum cilik sebagai pendongkrak segala pencitraan dan penampilannya. Setelah mengumumkan bahwa ada penampungan tunawisma ke gor karet, maka berbondong orang mengecek dong. Tapi begitu dicek ke gor yang dimaksud, kok kosong melompong. Rupanya hanya didata dan diberi sembako tanpa pakai lama, langsung cabut, langsung dipulangkan. Inilah keajaiban gubernur zaman now, melebihi ilmunya presiden kelas dunia sekalipun. Ilmu itu belajar dari siapa ya? Ya siapa dulu gurunya atau suhunya. Setelah berguru pada DC tentang ilmu sulap dan sama GL tentang mukjizat, maka jadilah kehendak dan kemauan Anies yang semakin menjadi. Antara mukjizat dan sulap pun menjadi nyata. Para pembelanya di Twitter membela sampai jungkir balik dan semakin menggila. Mengambil link dari detik.com dan mengatakan bahwa mereka sudah dijemput keluarganya. Makin gila juga kan. Namanya tunawisma ya jelas nggak punya tempat tinggal dan keluarga. Tapi ya namanya pendukung Anies kan lebih gila tingkatannya. Dan ya segala logika juga dijungkir balikkan dan bisa dikeluarkan. Apalagi dengan jurus makian ala Ges Khalifah. Sudah memaki kayak orang kesurupan, membela junjungannya, tapi tetap saja ngotot paling benar. Maka gerombolan pendukung dan komisaris Ancol ini terus berkicau, membalut dan menutupi kekonyolan gubernurnya. Bahkan menyebut pengkritiknya sebagai tak punya otak dengan segala sumpah serapah yang tak patut. Uki yang dimaki-maki habis-habisan sama Ges lalu membalasnya demikian. Iya om, saya nggak punya otak. Saya kan bukan komisaris perusahaan daerah. Saya cuma membayar pajak dan membayar tiket Ancol. Jadi output apapun untuk PSBB dari menampung tunawisma sehari diliput, diglorifikasi, terus kemudian dibiarkan lagi bertaburan di jalanan di tengah wabah. Tulis @uki23. Parah kan? Pendukungnya adalah cermin langsung dari pimpinannya. Kata-kata mutiara ini dilontarkan si Anies dan mengenai kembali jedaknya. Reza Arab yang menyuarakan ide adanya tunawisma yang perlu diberi perhatian sebenarnya tertipu mentah-mentah juga. Dia kadung memuji respon Anies Langit. Si William Aditya, seorang anggota DPRD DKI Jakarta, juga turut memberikan apresiasi kepada Anies terkait usaha mulia menampung para tunawisma di sebuah gor. Tapi semuanya terkibuli secara berjamaah. Katanya mereka dijemput dan dikembalikan ke keluarganya. Nyatanya ketika Justin Adrian mengecek kondisi di sekitar Tanah Abang, dia mendapati penemuan yang mengherankan. Beberapa tunawisma yang sebelumnya sempat dibawa ke gor
kembali ke lokasi yang semula, ya seperti biasanya. COVID-19 menjadi kesempatan untuk mendulang pencitraan yang sangat memabukkan dirinya. Pengikutnya menikmati aksi penghiburan secara berjamaah yang dilakukan Anies, karena apapun yang dilakukan gubernur ini jadi benar. Julukan Anies di mata mereka adalah good bener. Mau anggaran kacau balau dan nggak becus, Anies tetap baik. Mau dia mengibuli masalah reklamasi, Anies tetap baik. Mau Anies menipu dengan program naturalisasi untuk menggusur normalisasi, ya Anies tetap juga baik. Konyolnya maksudnya, para pakar yang di sekelilingnya ikut menjadi buta mata hati. Dengan setia dan semangat zaman zahiliyah, terus mendukung dengan membabi pisak. Orang-orang cerdas macam Marco Kusumawijaya serta Elisa Satunajaya ikut menjungkir balikan logika mereka dengan terus mendukung apa yang dilakukan gubernur junjungannya yang mereka jilatin setiap hari. Tapi kalau pusat berbuat salah sedikit, maka siap-siaplah para penggonggong dari balai kota akan kumat dan terus merongrong presiden serta jajarannya. Bagi mereka, Anies itu sudah menjelma bak dewa yang harus dibela sampai akhirat. Sedangkan di mata mereka, pusat selalu salah dan salah serta menzalimi gubernur yang menjadi pujaan hatinya sampai akhirat. Luar biasa, segala modus yang terjadi di ibu kota makin menghilangkan akal sehat serta hingga berkarat dunia akhirat. Begitulah kurat-kurat. Demikian ahi-ahi, uhi-uhi dan ihi-ihi. Wassalam.